Let's go, kita begicot. Gaskeun atuh, Do. Cari kopi shop. Halo Ces, gimana kabar kalian semua? Gue berharap dan baik-baik saya dengan keadaan seperti pandemi ini. Dan jangan lupa nih, mengikuti protokol-protokol yang di sekitar kita. Nah, sekarang gue lagi berjajah coffee shop yang bernama Artery Coffee, bener ya Bang ya? Yoi, benar. Nah, boleh kenalin Bang namanya? Nama gua. Oke, nama gua Bayu Titis. Biasa gua dipanggil Titis di sini. Oke. Gua kedatangan tamu lagi ya sedikit review lah buat coffee shop gua. Oke. Artery Coffee namanya. Nah, berarti untuk di Artery Coffee itu lu sebagai pemilik ya Bang ya? Iya, gua di Artery ini sebenarnya gua 3 orang. Oh, 3 orang. Salah satunya gua. Oh, salah satunya orang. Iya. Temen gua 2 orang rumahnya di Lubang Buaya, yang satu Kayon. Berarti ada di 3 orang ini ada bagian-bagiannya nih untuk di Artery bener. Coffee nih. Nah, Bener. boleh sebutin Bang plus namanya nih. Pertama gua nih ya, Titis. Gua di Artery ini gua job desk gua lebih ke HR ke pegawai. Sama operasional Artery nih gua yang handle. Oke. Nah, satu lagi temen gua Bayu namanya. Sama juga kayak gue, makanya gue dipanggil Titis. Oh. Karena dia sama. Oh, sama juga. Oke. Bayu dia di bidang finance. Finance. Itu terus produk dari HPP. Terus apa namanya? Variasi produk itu dia yang handle. Sama udah kalau Bayu itu. Satu lagi Trianti, cewek. Yang udah ada cewek juga ya. berarti. Dia lebih ke marketing. Oh, lebih ke marketing. Ya, marketing offline, online, entah itu Instagram atau apa, pokoknya dia yang handle. Promo GoFood, itu dia yang handle. Berarti untuk masalah di 3 orang ini nih, ini udah termasuk plus karyawan apa gimana nih Bang? 3 orang itu belum. Oh, belum. Karena gua jelasin dulu deh, ini Artery itu sebenarnya kan gue bertiga yang ngelola, sama gue ada 2 pegawai. Oh, ada 2 pegawai. Ya, nah pegawai itu di bawah naungan gue, karena gue yang tadi yang megang HR, human research, itu gue yang megang. Oh, lu yang megang. Itu dari sanksi pegawai, dari rewardnya pegawai, dari apa namanya kalau ada orang yang mau part time di sini, itu semua keputusan gue. Oh, itu semua keputusan Iya. lu, oke. Tapi tetap dengan musyawarah dua temen gue yang tadi gitu. Oke. Nah, untuk Artery Coffee ini masalah, nah kan kalau misalkan kita membuat coffee shop nih, Oke. ada yang ketika membuat coffee shop itu ada yang benar-benar 100% pure, kayak untuk masalah orderan, pengunjung benar-benar rame nih 100% nih. Nah, ini dari grafiknya nih, Artery itu kayak gimana sih Bang? Untuk dari awal buka dan sampai sekarang ini nih? Gua awal buka itu kan Januari 2020 ya. Sekarang November, ya hampir setahun lah. Hampir setahun, oke. Dan sialnya gue ya nggak tahu sih sial atau enggak, ini gue diajar COVID juga. Itu Maret COVID, ya udah. Memang Januari pasar gue lebih ke banyak teman-teman gue lah, dari teman barista. Ya karena mungkin apa namanya, ya pengen ngebantu temen lah. Nih, temen gue buka kopi, gue datang gitu. Nah, Februari udah mulai nurun karena ya udah bukan temen, karena gue pengen nyari pasar dari sini. Cuma gue mungkin belum dapetin pasar dari sekitar Mustika Jaya sini loh. Kayak gitu. Nah, Maret sampai bulan Mei itu gue kalau dibilang kacau penjualan, kacau sih. Karena ya itu di samping PSBB, nah gue mau buka malam juga nggak bisa karena ya itu. Sedangkan ya lu tahu juga kan coffee shop
pasti kan malam ke orang yang nongkrong atau apa gitu. Yeah. Ya cuma habis lebaran lah, bulan-bulan Juni, Juli sampai sekarang itu kalau dibilang rame sih belum, cuma kayak ya bisa bilang alhamdulillah kali ya. Bisa ngegaji karyawan udah alhamdulillah lah. Berarti kalau untuk si Arteri Coffee ini pas lagi keadaan pandemik ini pernah sempet jual kopi botolan apa gimana nih Bang? Iya benar. Literan ya anggapannya ya? Gua yang lain 1 liter gua 500 mili. Oh 500 mili. Karena gua kalau jual 1 liter di samping apa ya, harganya menurut gua terlalu mungkin buat bagi gua ya terlalu mahal kali ya, karena udah di atas 50.000, makanya gua ngejual yang 500 mili aja. 500 mili. Kayak begitu. Itu cukup ngebantu sih, karena ngebantu ya? Gua sempet nawarin temen gua atau orang-orang kantor gua kerja, dari teman-teman barista juga gua suruh tawarin nih. Ada nggak temen lu kalau ada yang mau, lumayan nih kalau ada yang mau ya lu dapat bonus. Itu kalau gue bilang cukup ngebantu sih. Walaupun pencetusnya juga bukan dari Arteri ya. Udah ada coffee shop lain yang bikin botolan, cuma gue ya udahlah kalau gue ikutin. Ya udah. It's okay lah. Nah, kalau misalkan yang menurut lu nih yang ada di pikiran anak-anak di Arteri ini nih. Oke. Kemungkinan nggak sih kayak lu nggak akan buat si kopi botolan ini nih? Apa emang udah kepikiran nih? Itu gue kepikirannya itu sih karena memang gimana ya, waktu PSBB awal tuh di samping penjualan kacau, gue gimana nih ngebayar pegawai dan lain-lain, atau bahan baku gue cuma mandek doang. Ya udah itu makanya yang lain pada bikin kopi botolan nih, kenapa kita enggak? Ya udahlah yuk kita coba yuk botolan kayak begitu. Cuma ya walaupun kalau boleh gue jujur ya nawarin satu persatu ke teman-teman gue, lu mau nggak? Kalau mau gue antar, kalau nggak mau ya udah nggak masalah kayak begitu. Untuk lu pas jual kopi literan itu yang untuk 500 ml itu berapa Bang? Lu jual tuh di Arteri Coffee ini? Harganya? Gua ngejual 38.000. 38.000. Itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Iya. Nah, itu yang paling mahal itu di menu apa nih? Di Milky Latte. Milky Latte. Ibarat ya apa namanya? Kopi susunya Arteri lah. Gitu. Berarti ada berapa macam nih yang lu jual di kopi literan ini? Gua ada 3 varian. Pertama itu Milky Latte. 38.000 ya. 38.000. Rasanya sih kalau gue bilang ya lebih ada manisnya sih. Kopinya nggak terlalu nggak terlalu berasa. Kedua cafe latte. Cafe latte. Kalau lu yang pengen bener-bener ngopi atau nggak ada gulanya, nah itu cafe latte. Karena emang karena itu gue nggak pakai gula sama sekali. Oh gitu. Nah yang ketiga americano. Nah cafe latte itu harganya 35.000. 35.000 cafe latte. Americano itu ya apa namanya, harga 25.000. Oh 25.000 untuk 500 mili. 500 mili. Nah untuk masalah kayak gua nih lagi di sini nih di Arteri Coffee ini. Ini untuk bangunannya berkonsep mana sih Bang? Konsep apa nih? Susah campur-campur putih, hitam. Lebih ke semen-semenan. Gua ini konsepnya sih kalau gue bilang, gue teringat dari waktu gue kuliah aja sih. Gue kuliah dulu sering banget duduk di anak tangga. Oh, duduk di anak tangga. Makanya waktu gue bikin Arteri, gue bareng sama temen gue diskusi, mau nggak kita bikin anak tangga aja, entah itu didudukin atau enggak ya udah. Cuma maksud gue kita notice aja, kasih tahu orang ini di atas bisa didudukin. Nah di samping kayak begitu, orang yang masuk ke sini bisa lebih banyak dibandingin gue nggak bikin anak tangga ini. Kayak begitu. Sama kalau konsep sebenarnya ini brand tetangga gua, Lost Sky. Lost Sky dia ada makanannya, gua minumannya. Jadi
Ya gua di sini gua nggak mau ada gap. Jadi ya udah, ini kita milik bersama, makanya yang sini di branding Low Sky, yang sini gua branding Arteri kayak gitu. Jadi ya pelanggan gua pelanggan dia, pelanggan dia pelanggan gua. Oh, sama-sama nyatu. Iya, gitu aja sih kalau gua. Untuk lu pas sebelum ke Arteri Coffee nih, lu untuk kepikiran buka coffee shop itu dari mana sih, Bang? Apa dari lu nongkrong-nongkrong ngobrol, apa emang udah rencana lu pas sebelum kegiatan lu sebelum-sebelumnya emang udah mencetuskan lu akan buat coffee shop nih? Apa yang buat lu yakin nih? Jujur sebenarnya gue nggak kepikiran sih bikin coffee shop tuh dulunya. Nggak kepikiran? Waktu gue kuliah juga gue nggak kepikiran gue mau bikin coffee shop. Cuma temen gue awalnya buka coffee shop yang tadinya gue juga nggak suka kopi. Gue cuma kopi sasetan doang. Tiba-tiba gue ke coffee shop temen gue nyobain tuh tubruknya. Dari situ kayak sering di situ udah mulai nggak nolak nih gue perut buat kopi saset. Udah di situ deh ngobrol. Nah di situ juga gue bareng sama temen gue yang buka kopi shop itu. Gue bikin ini Arteri. Gitu. Jadi kalau gue flashback lagi, temen gue si Bayu ini dia punya 2 coffee shop, 2 brand. 2 brand. Yang satu Arteri, yang satu Serantau di Bandung. Serantau. Dia pernah Serantau itu dulu yang ada di Galaxy bukan? Benar, di Galaxy. Serantau Coffee. Iya. Gitu. Lu pernah ke sana? Pernah, yang situ pernah acara motor. Bukber. Kalau nggak salah bukber dah. Lupa gua. Iya, Serantau Coffee itu. Sekarang di Bandung nih. Dia di Bandung semua sekarang. Di Bandung semua. Iya. Makanya ya udahlah yang Bekasinya, lu mau nggak kalau kita buka coffee shop nih di Bekasi? Ya udah dia nggak ada masalah, ya udah buka di sini. Kebetulan dapat tempat di sini. Nah, kita untuk masalah ngomongin budget nih. Orang kan ada yang penonton gue, sebagian orang ingin buat coffee shop untuk masalah range harga nih. Nah, untuk masalah range harga dari seluruh konsep ini dimulai angkanya berapa sih, Bang, ini? Range harga kalau gue bilang ya. Mungkin kalau gua di Arteri ini kisaran 40 sampai 45 sih. 40 sampai 45. Itu udah maksudnya udah ini ya, udah sama perintilan-perintilannya. Udah sama perintilan-perintilan. Oke. Karena mahal di sewa tempatnya. Karena dia per tahun. Per tahun. Makanya kalau emang temen lu ada yang pengen buka coffee shop tempatnya nggak nyewa, menurut gue tuh udah suatu keuntungan sih. Karena ya udah lu nggak perlu mikirin tuh biaya tempat, sewa tempat. Berarti lu sebelum buat Arteri Coffee ini, lu berapa kali, Bang, untuk riset coffee shop nih? Sampai beranjak lu berani nih sewa tempat nih. Lumayan lah kalau ya? bilang, nggak kalau dihitung gua nggak tahu sih. Jadi dari gua ngeliat desainnya, gua ngeliat cara servisnya si barista ke customer. Ya udah tuh gue liatin. Ya udah gue jadi pengen aja jadinya juga. Nah, kalau untuk ngomongin kayak rencana depannya nih untuk si Arteri Coffee ini, untuk keseluruhan tim plus pegawainya nih, apa sih, Bang, untuk rencana kedepannya nih di 2021 nih? Lagi kan mau masuk tahun baru nih. Berakhirnya COVID ya, mudah-mudahan tuh. Amin. Kalau gue sih, gue pengennya di Arteri ini kayak gue pengen pertama ini, gue pengen bikin satu di Arteri ini. Minum dulu. Iya. Yang ininya dong, kopi hitamnya dong. Masa kita minumnya kopi Swiss? Terus? Santai, nggak usah serius-serius ya. Harapan ya? Rencana ke depan ya? Nah, untuk di 2021 nih. Oke. Tuh kalau gua gua pikir-pikir setiap malam tuh kayaknya banyak, cuma kalau mau gue sebutin tuh kayak anjing kok gue lupa itu. Cuma kalau rencana gua kopi apa nih? Japanes kan? Oke. Rencana gue di 2021
sebenarnya gini, gue udah ada tempat yang kayak begini. Gue pengen nampung kayak anak-anak SMA, bahkan mungkin kalau memang anak kuliahan deh. Gue pengen nampung kreativitasnya dia tuh di sini. Karena gini loh, gue dulu sempet kuliah itu kayak gue ada ide, gue ada sesuatu yang pengen gue tuangin nih, gue ada sesuatu yang pengen gue jalanin nih. Bentrok dengan tempat, bentrok dengan fasilitas. Nah itu makanya gue pengen ya, gue ada harapan entah itu teman-teman gue atau entah itu pendengar lu nih yang denger, kalau memang mau bikin sesuatu, mau apa ya, gak masalah gue di sini. Ya udah, lu tuangin aja kreativitas lu di sini. Karena gini loh, gue kalau lu butuh gue apa, syukur-syukur gue bisa ngebantu. Cuma gue usahain sih gue ngebantu. Sama gue juga pengen bikin gini, divisi kreatif di arteri ini. Itu maksudnya apa tuh? Kayak mungkin kayak dia lebih, kalau lu udah lihat Instagram arteri itu kan, karena gue juga orangnya jarang main Instagram. Kalau gue bilang masih berantakan, nah itu untuk ngerapiin itu Instagram, ngebantu yang temen gue yang cewek itu, atau enggak ngadain merchandise untuk arteri atau apa untuk dijual kayak gitu. Ya ntar dia juga akan dapat fee-nya kayak gitu. Intinya kalau gue bilang ini ya, kreativitas yang bingung, terus bingung mau diapain, ya udah lu coba datang ke arteri, kita sharing deh. Mana tahu gue bisa bantu atau enggak gue dapat ide dari lu nih. Benar, kayak saling gitu aja. Pikiran ya. Iya. Nah, untuk sambil minum dong. Nah, ini kopi apa nih, Bang? Menunya nih. Tadi sih kalau gue tanya Japanese. Oke. Karena gue jujur ya belum expert banget lah gue mengenai kopi. Hanya penikmat. Untuk kayak masalah buka-bukanya nih, Bang, dari open si arterinya dari jam berapa nih untuk di hari Senin dan Jumat? Boleh minjem, Bang? Gua arteri itu operasional jam 3 open. Sorry. Jam setengah 4 open. Nah, tutupnya tuh gue nggak nentu karena gue keseringan nongkrong di sini, jadi kayak ya udahlah. Kalau gue masih nongkrong ya udah masih gue buka aja. Iya. Ini gitu aja. Cuma kalau di SOP gue sih gue tutup jam 11 di weekday. Kalau weekend buka opennya sama, close-nya jam 12. Cuma nggak pernah jalan itu SOP. Selalu kebanyakan kayak gitu ya, Bang. Malam terus ya udahlah. Karena gue sekalian nongkrong juga, nggak masalah. Berarti untuk nama IG-nya nih, Arteri Coffee apa nih, Bang? IG-nya itu untuk orang-orang mau lihat nih. Coffee Arteri. Masih dikit itu fitnya, post-postannya. Nah, nanti untuk masalah yang di daerah Bekasi dan ya daerah Bekasi sekitarnya, untuk masalah mau ngumpul di Arteri Coffee, berarti ada di Google Maps ada ya, di IG-nya? Udah ada. Jadi gampang, tinggal pakai Google Maps aja ya. Atau yang mau kenal sama barista gua atau sharing-sharing, nggak apa-apa, datang aja ke sini. Lalu selalu standby apa gimana nih, Bang, di Arteri sini? Gua lebih sering ya mungkin kayak 2 hari sekali lah gua kesini. Malam. Gitu. Bisa ya jam 6, jam setengah 7 gua datang ke sini. Karena memang gue dasarnya senang nongkrong sih, makanya gue kayak udahlah gue datang aja ke sini walaupun gue nggak ngapa-ngapain atau gue ada kerjaan di sini, ya udah. Itu salah satu juga tuh gue kenapa buka coffee shop, karena gue sering nongkrong, gue bingung mau nongkrong di mana. Gue nongkrong kayak pindah-pindah. Ya udahlah gue bikin tempat nongkrongan. Konsepnya coffee shop, ya udah gue jadi nongkrong di sini. Gue bawa teman-teman gue nongkrong di sini, ya begitu.
Berarti lu pernah sempet tutup juga dong pas lagi keadaan PSBB? Pernah Ya. Itu sebulan 2 bulan atau berapa bulan tuh? Kalau gua boleh tahu nih. Kalau nggak salah sih 2 bulan ke 3 bulan sih gua. Karena ya gimana itu awal-awal sih pas ketat banget. Yang jam 7 tuh harus bener-bener warung nggak ada yang boleh iya bener-bener buka, ya itu di situ tuh. Ya udahlah, gue daripada paksain gue ketar kenapa-napa, ya udah mendingan gue tutup aja, ikutin aturan aja dulu. Untuk kayak star orang pengunjung rame itu di jam berapa sih bang biasanya yang lu pantau-pantau nih? Anak-anak di daerah sini nih, Bekasi nih, pengunjung arteri. Biasanya malah sih kalau gue bilang jam-jam setengah 8. Setengah 8. Jam setengah 8, jam 8 ke atas. Sore itu jarang banget. Jarang ya? Nah, jarang banget, nggak tahu. Makanya gue waktu itu sempat bikin promo tuh sore-sore kayak Alvarian 10.000. Cuma berlaku di jam 4 sampai jam 6. Gitu aja. Oke. Nah, kita ngomongin ke menu nih. Oke. Nah, untuk ke menu ada apa aja nih di yang lu hafal nih di kopinya nih dan non kopinya nih? Kalau kopi sebenarnya menu gua nggak banyak sih kayak di coffee shop lain ya. Karena gua juga masih kayak nyari lagi nih menu, apalagi yang pas di sini, apalagi yang pas. Untuk sekarang itu gua menu kalau yang di black coffee-nya itu ada pertama espresso. Espresso ada gua di sini. Terus americano ada panas dan dingin. Terus V60 ada. Ya walaupun beansnya gua nggak stok banyak ya di sini karena gua takutnya nggak fresh sih. Oh nggak fresh, oke. Nah, paling gua hanya 2 jenis atau 3 jenis gitu aja. Oh berarti untuk masalah biji ada kekuatan tahan lamanya berarti ya? Setahu gue setahu gue kayak begitu. Karena gue ngobrol-ngobrol sama orang, nggak tahu itu benar atau enggak, cuma ya udahlah gue ikutin aja karena menurut gue semuanya pasti ada kadaluarsanya sih. Ya udahlah, masuk logika gue. Gitu. Itu gue karena gue juga nggak terlalu mendalamin kopi, jadi ya udahlah. Makanya gue stok juga kadang kalau emang udah 2-3 minggu masih ada, paling gue pakai sendiri aja buat barista gue minum, buat anak-anak stok ya. lagi ya. Walaupun mungkin kalau gue bilang mungkin juga termaksud gue ya, orang-orang yang sering ngopi juga belum bisa ngebedain kali rasanya ya. Benar, gue juga nggak ngerti. Nah, apalagi gue belum ngerti sama sekali. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Iya, nggak apa-apa. Tahun 2020. Berarti itu yang kopinya nih? Kopinya itu. Yang non kopinya. Tubruk juga ada. Tubruk ada. Tubruk ada. French press ada gua. Terus yang milk base-nya ya cafe latte, mochaccino, terus sama cappuccino. Itu panas dan dingin ya. Sama yang milk base-nya yang non coffee gua ada red velvet, green tea sama coklat. Oh, coklat. Nah, toppingnya gua di sini ada cream cheese sama cream cheese. Iya. Cream cheese sama min latte. Cuma waktu itu gua min latte kayak kurang diminatin di sini, jadi gua kayak udahlah gua nggak stok dulu lah yang min latte. Jadi gua hanya yang cream cheese-nya aja yang gua stok. Oh gitu, oke. Nah, kita udah ngebahas-bahas semuanya nih untuk mengulik dari coffee shop si Arteri dan Bang Titis. Oke. Nah, untuk semuanya kalau mau ke tempat Arteri Coffee bisa cek di IG-nya apa Bang? Sekali lagi Bang? @coffee arteri. @coffee-arteri deh. Oke, depan masjid, pas banget masjid. Depan Masjid Raya Baitur Rahim. Oke. Jalan Raya Mustika Jaya. Pokoknya deket SMA 9, deket pas banget ya. Itu deh. Pokoknya pas banget persis depannya masjid, pas banget persis. Nah, untuk semuanya dan jangan lupa nih like, comment dan subscribe. Thank you untuk semuanya dan see you.